Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على لا إله إلا
Sidang jamaah yang terhormat, Quran adalah merupakan satu aturan yang diturunkan kepada manusia, dan yang menurunkannya adalah zat yang menciptakan manusia itu sendiri. Artinya, kalaulah kita perbandingkan antara satu apa yang dijadikan oleh seorang manusia, lalu kemudian kenderaan yang diciptakan oleh seorang manusia, lalu manusia itu mengeluarkan juga aturan penggunaannya, itulah yang menyatakan kenderaan tersebut selamat dalam perjalanan. Karena demikian, para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kita adalah merupakan makhluk Allah dan adalah diciptakan oleh Allah. Lalu Allah menurunkan aturan yang hidup manusia itu sendiri. Aturan yang ada dalam Al-Quran, adakala aturan yang terkait antara sebagai makhluk dengan Khalik, dan adakala aturan yang terhubungan antara makhluk sesama makhluk. Aturan yang ada hubungan sesama hidup yang alam dunia, dan pula aturan yang menjadi manusia itu hidup dengan alam yang kedua. Ini adalah jumlah adapun kandungan isi Al-Quran. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, di antara ayat yang ada dalam Al-Quran, kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Manusia tidak lepas daripada punya dua harapan daripada sejumlah harapan manusia. Yang pertama, dia hidup supaya aman, tidak ada terganggu, nyaman dan aman. Dan yang kedua, sebagai manusia yakin sekali sebagai makhluk yang lemah, mudah-mudahan kekurangan Allah mengampuni. Itu memang dambaan setiap insan. Dambaan setiap insan yang bahwa hidupnya supaya dalam posisi aman dan nyaman, dan bila ada di sana sini sedikit kesalahan, harapan pula Allah itu dapat mengampuni dosanya. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, inilah kira-kira di antara kandungan isi adalah kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibah. Nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, di antara nikmat itu bagi dua. Adakala nikmatnya yang sifatnya hissiyah, dan adakala sifat nikmatnya adalah maknawiyah. Artinya sifat hissiyah, nikmat yang sifatnya hissi itu nampak disaksikan, pasti dia akan nampak nyaman, dan nyaman itu juga nampak. Dan yang kedua adalah nikmat maknawiyah, yang diberikan juga yang barang maknawi tidak nampak, dan juga memang manfaatnya juga belum pernah nampak kita lihat. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, nikmat yang menyangkut dengan hissi adalah nikmat yang menyangkut dengan kebutuhan jasmani. Senang hidup, nyaman hidup, mudah hidup, terhormat hidup, semuanya itu sifatnya nikmat hissiyah. Dan lalu kalau nikmat ini diberikan kepada manusia, kita dapat melihat manusia yang telah menerima nikmat hissiyah. Kalau seorang yang sifatnya nyaman hidup, kita bisa lihat nikmat hidupnya nyaman. Kalau kita lihat seorang manusia yang kedudukannya aman, kita dapat melihat kedudukannya memang aman dan nyaman. Apabila nikmat yang diberikan kepada manusia ini sifat hissiyah, maka yang menikmati dan yang mengrasai adalah benda hissi. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, pasal tukang rasa nikmat yang deh adalah tubuh yang deh, tidak lebih. Dan yang kedua, Allah memberikan nikmat maknawiyah, nikmat maknawi. Nikmat maknawi itu iman dan Islam. Ini nikmat maknawi ini. Kalau iman dan Islam itu, iman enggak nampak, dan juga Islamnya itu enggak nampak. Cuma yang nampaknya adalah Muslim dan Mumin. Yang dia adalah orang Islam, dan yang dia orang iman. Sedangkan iman dan Islam itu nikmat dani. Dua nikmat yang tidak nampak dilihat. Kiban Islam dan lemah. Cuma orang Islam dia. Kiban iman handi, urung mukmin dia iman hana lemah. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, siapakah yang merasa nikmat maknawi? Yang merasakan juga adalah anggota dan makhluk Allah yang maknawi. Artinya yang rasa nikmat iman adalah tubuh, tetapi yang rasa nikmat iman adalah jiwa dan roh manusia. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, oleh karena demikian tidak ada seorang manusia pun yang tidak menerima nikmat Allah.
ada kala nikmat ijad dan ada kala nikmat imdad. Nikmat pertama kali dijadikan jadi manusia mukmin itu nikmat ijad, dan sesudah menjadi manusia mukmin Allah Taala menetapkan iman sampai akhir hayat itu nikmat imdad. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, ni peruh hudanya walang kelangan nurul mukmin itu nikmat ijad. Ni petitah iman melepon je ke orang mukmin sampai habis umur itu diberikan nama dengan nikmat imdad. Dua perkara inilah Nabi rezeki oleh Allah Taala kepada kedanya itu nikmat ijad hissi. Jitu rezekinya sampai habis umur hendak dicak pulang itu nikmat imdad dari rezeki hissiah. Bagaimana semestinya manusia menerima dua nikmat tersebut? Inilah di antara Al-Quran yang kita bicara, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Tolong nikmati nikmatku, ada kala nikmat hissi dan ada kala nikmat maknawi. Sesudah kamu menggunakan dan menikmati mencicipi nikmatku, saya titipkan kepada kamu nyawaturan aku. Nikmat lun yang kalau lebih senang, kalau lebih kata nikmat hissi. Iman kalau tunjuk kepada kata nikmat maknawi. Ban dua pun wajib tak pakai tapi dengan syarat. Apa syarat? Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Tolong gunakan dan nikmati dua nikmatku yang telah aku beri kepada kamu, dan di ujungnya kamu harus mensyukuri dua nikmatku. Bagaimana mensyukuri dua nikmat? Mensyukur nikmat itu yang pertama, hikmah syukur nikmat itu apa? Mensyukuri nikmat itu di antara hikmahnya, asyukru qayyidul lil mawjudi wa syukru sayyidul lil mafqudi. Itu pertama kali. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah, nikmat hissi sehat badan, nikmat hissi aman negara, nikmat hissi God udaip manusia, nikmat hissi mutama kedudukan, itu nikmat hissi. Kalau nikmat itu kamu gunakan dan saya perintahkan kepada kamu adalah kulu min rizqi rabbikum washkurah, tolong nikmatku kamu syukuri. Kenapa harus kamu syukur? Karena nikmat yang telah saya berikan kepadamu adalah hikmahnya qayyidul lil mawjudi, sebagai alat pengikat apa yang sudah ada. Artinya nikmat Allah yang telah diberikan aman dan gerawat, yang nikmat Tuhan. Senang dan gerawat, nikmat Tuhan. Hana terganggu udip, nikmat Tuhan. Supaya barang itu tidak saya cabut kembali, tolong kamu ikat. Dengan apa kita ikat? Ikatkan dengan alat kekuatan. Ikatkan dengan kena kemampuan manusia bertahan. Tetapi adalah tolong kamu ikat bisyukri. Kenapa? Karena iman itu adalah qayyidul lil mawjud, mengikat apa yang sudah ada. Sudah. Dan yang kedua, syukur itu sayyidul lil mafqud, mencari yang belum ada. Tu nyawa duk nawa senang, tu ke macam mahlam, sao cari senang lam, wap syukur. Tu nyawa duk nawa tang, tu ke nit lam, sao penit, wap syukur. Tetapi kalau jino duk nawa senang, tu ke susah lam, jino duk nawa jera, ke jera lam bakri. Ini sama dengan penyebabnya karena justru tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, sesudah nikmat Allah yang diberikan nikmat iman, ada kalanya nikmat ijad dan ada kalanya nikmat imdad. Nikmat itu ada beberapa sisi. Nikmatnya adalah lidzikri. Niyu nikmat sebagai imbalan syukur kepada Allah. Nikmatnya lil i'lami, sebagai mempernampakkan ini nikmat Allah. Dan pula nikmat Allah Taala itu adalah li syiari ada. Balhe macam nikmat wajib terjaga. Punya nikmat pribadi, syukur sebagai pribadi lidzikri, demi sehat, demi aman, alhamdulillah, tirawat. Itu adalah lidzikri. Kemudian adalah kira-kira untuk mempernampakkan lil i'lami, nabi kaya le Tuhan, bau jong boh sakit lil i'lam, lon kata sakit capai rana maksud. Dan kadang-kadang nikmatnya kelah adalah li syiari, pelemah ngadih iligap. Tinggal dah macam nikmat Tuhan, na pribadi, na sebagai bithaya dan na sebagai nyak syiar. Maka karenanya balhe puah jitu. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, karena ini adalah mensyukuri. Kemudian sesudah barang tersebut kita lakukan, maka nikmat tersebut nalhe macam, maka balhe macam tersebut nikmatnya ujungnya kedua apa? Ujung nikmat yang kedua itu wan ni'amu idza ru'iyat bisyukri fahiya atwaqun, wan ni'amu idza ru'iyat bil kufri fahiya aghlalun.
Di pertama adalah syukur itu adalah sebagai qaidul lil mawjudi dan sebagai sayyidul lil mafqudi. Dan untuk hari yang kedua, syukur kepada Allah itu apa? Wan ni'am idza ru'iyat bisyukri fahiya atwaqun. Nikmat itu diberi oleh Tuhan kepada orang, lalu dia ikut sertakan nikmat dengan syukur, nikmatnya wajib ke atwaq. Puasa katruh, ini nikmat. Mutimu pakai puasa sesuai dengan you, ini juga nikmat. Lalu puasa katruh, lalu kemudian nikmat katruh, hana pakai sama dengan dia tidak menggunakan nikmat. Menyo nikmat puasa hana ada puasa, nikmat nang juk oleh Tuhan hana ada gunakan. Dia itu adalah dipegah di Tuhan melalui hadis Nabi, melalui terjemahan kitab bagi dua. Munyo dengan syukur dia atwaqun. Makna atwaqun mendali ya. Kita di alam dunia adalah merupakan orang yang ikut peserta aku. Merupakan orang yang ikut kira-kira aturan, merupakan itu suatu perlombaan. Maka akhir orang yang ikut perlombaan itu mendapat dia menang secara biasa, ada kala mendapat medali sebagai penghargaan pribadi. Kalau demikian, kalau menang dalam Ramadan ini merupakan atwaqun. Atwaq itu memang dia itu memang sedikit, tetapi adalah nilainya negara. Menyamanan puasanya orang yang kedua je ke atwaq, negantung li Tuhan bak takut lagi medali uru ikut uluan angkro game makan tewo. Jangankan pulain negara memang dikagumi, bahkan memang hadiah ijuk duk melalui. Bahkan ijuk hadiah adalah membawa nama baik negara. Inilah kira-kira atwaq. Tetapi yang kedua, wa ni'amu idza ru'iyat bil kufri. Kalau nikmat itu diikut sertakan dan dijaga dengan kufur, nikmat kagejo bala, nikmat kan diberi syukur tan, nikmat kan dijo masjid matamah, nikmat kan dijero bro matamah laju dengan nikmat Tuhan bakri. Nikmat tersebut menyolakannya tersebut fahiya aghlalun. Nikmat itu menjadi dia aghlak. Aghlak itu belenggu. Alat dengan drop urun salah di polisi. Raya ubi raya carang, ubi raya carang, tapi menyokai itu drop li urun yang drop tetap akan dibuh talo bajar waduh. Kalau demikian nikmat yang kanan diberi oleh Tuhan kepada kedanya, tolong jaga. Orangnya kalau gedrop oleh Tuhan, sadik gedrop. Orangnya kalau menghukum oleh Tuhan, sadik menghukum oleh Tuhan. Maka karenanya hal-hal yang terkait dengan jid ke aghlal tolong jauhi. Siapa jauhi? Semua manusia yang merasa dirinya manusia, tolong jauhi, supaya adalah nikmat Allah yang akan dijauh baik jid ke aglalun, dan jid nikmat Allah yang akan diberinya jid ke atwaqun. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, mungkin sekadar inilah pengertian makna Al-Quran kulu min rizqi rabbikum washkurulah, yang dalam bahasa pengalihan baldatun tayyibah warabun ghafur. Baldatun taibah aman nanggro hana karu nanggro makmu nanggro senang nanggro hana pakai nanggro, itulah baldatun taibah. Kemudian Nabi BO sapanya kurang bakri rabbun ghafur, Allah akan mu'ah. Yang sudahlah, tapi ke depan jangan ada lagi program maksiat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innahu jawadun karimun malikum barur raufur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.